Oke, selamat pagi. Kita mulai saja perkuliahan kali ini dengan rekap. Kita mulai dari rekap dulu. Rekap dari apa-apa yang sudah kalian tampilkan, kalian kalian sajikan. Sorry, saya yang sudah kalian sajikan di eh, kuesioner kemarin. Saya harus merekap ini supaya jelas. Jadi sampai semalam sebenarnya saya mulai mengerjakan setelah jam 12, ternyata ada kendala PLN-nya, listriknya putus, jadi tidak ada, saya tidak bisa bekerja baru malam. Dan kebetulan ketika proses merekap ada satu mahasiswa yang kemudian masuk, yang bisa akhirnya ada 26 eh, responden, jadi kalian yang menjawab. Itu yang jadi pertanyaan saya di WA Group, ada 33 dikurang saya dan Bu Almira, berarti ada 31, 5 mahasiswa ini siapa gitu loh. Itu yang perlu perlu kejelasan, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, segera diurus untuk pendaftaran semester pendek, sehingga muncul nanti simaknya. Proses di simak muncul DPNA, daftar peserta mata kuliah muncul, itu akan mempermudah saya untuk apa ya, memantau perkembangan perkuliahan. Jadi ini ada 19 di kampus Indralaya, 7 di kampus Palembang. Sebagian besar menempuh tugas akhir, dan yang jadi masalah ini satu orang ini, nanti mungkin ada perlu perlu klarifikasi tersendiri. Kemudian sebagian besar juga menempuh baik teori dan metode bangunan dan sejarah, jadi 2 mata kuliah tersebut. Ada beberapa yang hanya mengambil, saya nggak tahu ceritanya ini, nanti mungkin sambil berjalan kita kita klarifikasi lebih lanjut kenapa kok ada yang hanya mengambil teori dan metode, apakah sejarahnya sudah diambil atau hanya mengambil sejarah, teori metodenya sudah diambil. Ceritanya bagaimana, kita nanti sambil jalan. Oke, ini profilnya sementara, supaya profil ini akan menjadi gambaran utuh atau menjadi gambaran besar saya, kami terutama, untuk memberikan materinya seperti apa. Kemudian kalau dari fokus teori dan metode, ada pertanyaan di mata kuliah TMPB, saya singkat aja TMPB, itu banyak yang meminta untuk membahas enclosure. Kalau dilihat dari panduan Prata, enclosure itu terdiri dari sistem struktur, sistem utilitas, dan tutupan dan bukaan. Mungkin saya tidak akan banyak bicara di struktur dan utilitas karena itu di luar kemampuan saya. Tapi kalau garis besar mungkin bisa, tapi fokus saya nanti pada tutupan dan bukaan. Apa sih itu enclosure? Kemarin coba cari buku e-booknya, ada exterior building enclosure, terutama di chapter 1, 2, 3 ini bicara tentang itu. Apa sih itu enclosure, apa itu fasad dan segala macam. Karena ini menjadi menarik karena memang tidak banyak dibahas di TMPB, karena TMPB itu letaknya di semester 2, jadi agak kesulitan untuk memasukkan enclosure. Tapi mungkin ini juga menjadi masukan bagi materi nanti di pratugas akhir selanjutnya. Jadi SP ini juga sebagai review, tidak hanya ke kalian tapi juga ke saya pribadi, terutama untuk mereview beberapa materi-materi perkuliahan yang sebenarnya diperlukan tapi agak diabaikan ketika di perkuliahan normal. Oke. Jadi ini itunya, referensinya. Saya sudah buka Google Drive, ada referensi di situ, ada sekian 9 buku, mungkin akan bertambah lagi, kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Jadi ini sudah saya masukkan tentang enclosure. Apa itu enclosure? Kita akan bicara apa kaitannya enclosure dengan konsep, apa kaitannya enclosure dengan ruang dan segala macam. Apa kaitan enclosure dengan material, itu nanti akan terlihat di pembahasannya. Oke. Kemudian ada bicara tentang analisis fungsional. Ini memang agak tricky sebenarnya. Saya mengatakan tricky karena gini, analisis fungsional pada kenyataan prakteknya, baik di
di studio maupun di Prata itu agak sedikit diabaikan dalam tanda kutip ya, agak sedikit diabaikan karena biasanya langsung tiba-tiba muncul meter persegi. Nah, di kesempatan kali ini kita mencoba melihat sebenarnya analisis fungsional kaitan dengan kegiatan, kebutuhan ruang, luasan, sampai pada nanti bubble diagram, hubungan antar ruang dan spasialnya, itu prosesnya sebenarnya gimana sih? Bagaimana kemudian mengisi tabel ini? Apa sih yang dimaksud di sini? Kemudian apa kedudukan data arsitek standar-standar tersebut dalam kebutuhan untuk melakukan analisis kegiatan atau kebutuhan ruang. Jadi mungkin akan banyak bicara ke arah sana. Oke. Kemudian kaitan dengan ide kreatif, ada hal yang buat saya menggelitik ketika kalian mengajukan ada 44% dan 40%. Jadi olah material dan materialitas, ternyata ada hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Hampir sama posisinya olah geometri yang kita biasa bilang sebagai transformasi bentuk, dan selama ini berjalan juga apa analisis atau transformasi bentuk kaitan dengan analisis tapak itu apa, itu kadang tidak muncul. Kemudian ini juga kaitan dengan materialitas seperti yang tadi disampaikan, mungkin punya hubungan kaitan erat dengan enclosure. Kemudian yang belum banyak diolah atau disampaikan adalah terkait dengan tektonik ini. Ini mungkin akan menjadi bahasan. Oke, secara pengetahuan teoretik ada dua hal yang perlu ditambahkan, yaitu arsitektur modern. Ini akan berhimpit erat dengan nanti materi-materi di sejarah arsitektur, kemudian arsitektur biopilik, terutama teorinya. Nanti ada sedikit sejarah, kemudian ada teorinya, kemudian aplikasinya bagaimana. Itu yang dari mata kuliah teori dan metode. Kemudian dari kuesioner yang mengacu pada sejarah arsitektur, kaitannya ada dua hal, yaitu berkaitan dengan historiografi, kemudian itu 50%, cukup besar. Kemudian ada yang pembabakan arsitektur global. Sebenarnya materi-materi sejarah itu banyak sudah saya upload di YouTube channel saya ini. Kalian bisa sambil jalan lah, sambil mungkin menggambar, bisa sambil mendengarkan beberapa materi seperti historiografi itu udah disampaikan. Kebetulan ini baru semester kemarin, di awal semester di sekitar bulan Januari Februari itu muncul historiografi, kemudian histori dan historiografi, apa itu belajar sejarah itu juga disampaikan seperti ini. Jadi kemudian pembabakan juga mungkin akan banyak berhimpit atau akan banyak mengacu pada bukunya Francis K. de Kaching yang Global History, untuk pembabakan global. Kemudian secara keterkaitan teori dan TMPB dan sejarah, ini ada di studi preseden. Kemudian ada juga yang meminta studi tipologi dan morfologi. Sebenarnya tiga hal ini akan banyak, tapi fokus di studi preseden. Pernah juga disampaikan di mata kuliah ini, agak lama ini, materi yang agak lama. Kemudian kenapa kemudian ada sintesis dan konsep, ini juga sepertinya akan kalian butuhkan atau kalian bisa sebagai awalan, sebagai pengetahuan awal kaitan studi preseden, kaitan dengan tipologi dan segala macam muncul di sintesis konsep ini serta di preseden arsitektur. Jadi dua video ini sebenarnya bicara tentang studi preseden, juga tentang bagaimana menyusun konsep. Tapi itu materi-materi ini, baik materi yang di sejarah maupun yang ini, silakan kalian lihat dulu. Nanti ketika diskusi atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau diperlukan, nanti saya akan buat materi pendalamannya. Oke. Itu terkait dengan hasil kuesioner kemarin yang kemudian menjadi dasar bagaimana menyusun perkuliahan serta
bagaimana proses perkuliahan semester pendek ini berjalan. Saya coba buat seperti ini. Ini kira-kira seperti ini. Jadi kemarin sebagai penjelasan awal, kemudian hari ini nanti ada sedikit penjelasan tentang sejarah teori metode perancangan di dalam arsitektur, juga ada kaitan dengan kritik. Kemudian runningnya yang sebenarnya berjalan, kalian di Selasa depan akan diminta, jadi setiap Selasa itu ceritanya kalian yang bicara. Bicaranya apa, topiknya apa adalah justru materi-materi dari apa yang sedang kalian kerjakan di studio tugas akhir. Jadi coba judulnya adalah review. Di Selasa depan coba di review analisisnya, kalian coba tampilkan aja di satu lembar paparan singkat, nanti ada penjelasan berikutnya. Kemudian di Selasa berikutnya, di pertemuan kelima, ada review selubung serta studi preseden. Ini nanti ada sedikit perubahan. Kemudian di 7 ini, pertemuan ke-7 ada review pengguna material, review transformasi bentuk, dan tidak seperti biasanya UTS itu tidak dilakukan di pertemuan ke-7 atau 8, tapi di pertemuan ke-11, karena saya ingin memampatkan dulu review analisis ini sebelum kalian eksekusi desain. Saya belum mengecek dengan jadwal evaluasi 2, tapi perkiraan saya analisis ini masih bisa kalian perbaiki dan punya pengaruh terhadap desain. Itu di tiap hari Selasa. Jadi setiap hari Selasa kalian akan paparan singkat. Itu gunanya juga ada Google Drive. Silakan setiap Senin lah, setiap Senin kalian setor berkas kalian, bikin folder, setiap mahasiswa satu folder, dan tiap Selasa setiap Senin silakan setor di situ, dan setiap Selasa nanti kami akan random, atau ada beberapa yang memang diperlukan silakan kalian presentasi. Nah, di hari Rebunya, di besoknya, maksud kami itu adalah merespon dari analisis atau paparan-paparan yang kalian sudah tampilkan di hari Selasanya. Jadi ini gambaran garis besar saja, tapi modelnya sangat tentatif. Jadi materi-materi perkuliahan baik dari saya maupun dari Bu Almira benar-benar sifatnya tentatif. Ini hanya sebagai pegangan awal saja supaya tidak kemana-mana. Jadi di hari Rebu setelah analisis yang kalian paparkan ada sedikit pembahasan tentang analisis selubung. Nanti kita juga bisa diskusi kemudian apa itu sejarah dan historiografi itu apa kaitan historiografi dengan proses analisis dan segala macam, itu akan dibahas. Kemudian ini kaitan dengan selubung, ada analisis fungsional yang sebenarnya gini, tidak hanya merespon tapi juga sebagai bekal untuk kalian melakukan paparan selanjutnya. Jadi kayak seperti ini, analisis ini kami diplot di pertemuan ketiga supaya kami dapat gambaran umum analisis yang sudah kalian lakukan seperti apa. Kemudian coba satu persatu kita bongkar analisis selubung seperti apa, kemudian kaitan dengan interpretasi sejarah bagaimana, kaitan dengan studi preseden bagaimana, lalu kalian respon dengan review. Jadi meresponnya tidak hanya dari apa yang kalian tampilkan, apa yang kalian lakukan di studio, tapi juga merespon dari teori-teori yang sudah kami sampaikan. Jadi modelnya seperti itu. Jadi baik Selasa maupun Rebu, baik kalian maupun kami para dosen itu saling berdialog. Jadi benar-benar yang jadi patokan hanya pada materi-materi di paparan kalian, yang di sini sifatnya sangat tentatif. Bisa merespon langsung, kemudian bisa juga sebagai bekal kalian di paparan di Selasa depan. Oke, mungkin sedikit ada koreksi nanti sedikit. Karena di penjelasan untuk tanggal 21
bikin paparan singkat, kertasnya terserah A4 atau A3, yang penting bisa satu lembar paparan. Saya sih hanya mengacu pada logbook, biasanya menggunakan A3 gitu. Di save di PDF, bisa menggunakan PowerPoint di save di PDF atau menggunakan Canva di save di PDF, terserah. Kemudian isinya adalah analisis-analisis yang ini, yang mempengaruhi desain. Jadi tidak perlu semua analisis, tapi benar-benar yang mempengaruhi desain. Kemudian analisis tersebut yang menunjukkan atau menjadi poin penting dalam sebuah konsep perancangan. Kemudian sedikit ada studi preseden. Kalau kalian, Pak, studi preseden kan tidak dipaparkan di hari Selasa. Kalau lihat di sini, studi preseden baru dipaparkan di pertemuan kelima. Di studi preseden di paparan minggu kelima mungkin akan menjadi perbaikan dari studi preseden yang sudah kalian lakukan. Artinya di Selasa ini benar-benar pure dari apa yang sedang kalian kerjakan atau yang sudah kalian kerjakan di pratugas akhir. Dari studi preseden, identifikasi identitas dari objek tersebut, kemudian penjelasan hal-hal yang dipelajari di laporan Prata sudah ada, kemudian pengaruh studi preseden terhadap desain. Itu dulu sementara sebelum saya lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan. Wah, Bu Almira sudah aman, Bu? Aman, Pak. Sip. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. File tadi nanti akan saya share ke WA Group atau saya tempelkan di Google Drive supaya nggak ketumpuk-tumpuk. Ada pertanyaan? Jadi Selasa depan lebih kepada ini dulu. Benar-benar kami ingin mengetahui apa yang sudah kalian lakukan. Jadi analisis benar-benar yang mempengaruhi desain. Ini sekaligus mereview. Sebenarnya analisis yang kalian lakukan itu punya dampak nggak di dalam desain? Punya dampak nggak terhadap konsep perancangan? Lalu studi preseden. Nggak perlu cari-cari yang baru, benar-benar lihat apa yang sudah kalian kerjakan di Prata. Selasa depan, bukan hal baru, kalian tinggal tampilkan saja di paparan dan save as ke format PDF, masukkan ke Google Drive. Mudahnya gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum saya lanjutkan soalnya. Oke. Sementara udah paham sementara ya. Oke. Kemudian kenapa saya memberanikan diri, saya dan Bu Amira memberanikan diri dan mengiyakan perintah dari Pak Rivian, teori dan metode, kemudian sejarah arsitektur, berani mengiyakan karena ada alasan yang mendasar sih sebenarnya. Oke, kaitan dengan sejarah, teori, kritik, dan metode perancangan arsitektur. Dan itu juga menjadi concern saya. Kenapa di prodi ini saya selalu memegang materi-materi perkuliahan teoretik terkait dengan ini, sejarah, teori, kritik, dan metode perancangan. Kalau mengacu apa yang disampaikan oleh Andre Litz di buku ini ada satu bagian hampir di belakang, ada pertanyaan mendasar, tidak hanya keterkaitan, tapi juga menjadi pertanyaan besar, apa fungsi dosen sejarah arsitektur di program studi arsitektur? Apa yang diajarkan? Dan ternyata keresahan saya pribadi itu ada yang sama atau punya kesamaan apa yang terjadi di seluruh dunia. Bagaimana kemudian mengajarkan sejarah arsitektur itu? Bagaimana sejarah arsitektur itu berguna, terutama di mahasiswa? Tidak hanya berguna
hanya untuk memenuhi SKS dan memenuhi syarat bahwa sejarah arsitektur itu harus ada, karena memang aturan di jurusan arsitektur di seluruh dunia itu tetap harus ada mata kuliah sejarah arsitektur. Tapi kemudian menjadi pertanyaan besarnya adalah materi atau mata kuliah ini berguna enggak? How useful materi dari sejarah arsitektur? Kemudian bagaimana menyampaikan atau mendeliver materi-materi sejarah yang seperti disampaikan Bu Almira kemarin, membosankan, masa lampau, gagal move on dan segala macam ke kalian. What does the teacher hope to pass on to the student? Apakah kemudian sejarah menjadi new tool for visioning better architect? Bisa enggak sejarah menjadi sarana? Itu yang menjadi impian. Tidak hanya saya pribadi, tapi ternyata menjadi keresahan dari seluruh pengajar sejarah arsitektur. Is there a direct relation between historical knowledge and the architectural excellence? Apa ada relasi yang, apakah ada relasi yang jelas antara kejadian di masa lampau secara kesejarahan terhadap sebuah karya arsitektur di masa depan yang lebih bagus? Ini kan tujuannya ada maturing proses an individual, dan ini kata kuncinya justru pada proses pendewasaan untuk arsitektur yang lebih baik. Dan itu jawabannya. Sebaiknya, ini kata Andre Leach ya di buku ini, bukan kata saya, bahwa masa lampau itu menawarkan sejumlah seri dari karya-karya arsitek yang provokatif dan menginspirasi karya-karya inspiratif. Dan ini bisa dipelajari, a very excellent help to shape. Jadi bisa membantu membentuk, kalau dalam konteks ini adalah mahasiswa, proses desain artistik dan profesional praktis dari mahasiswa. Yang menjadi permasalahan adalah we can now call the new conceptual relationship and emergence historical consciousness. Caranya bagaimana kemudian mendeliver dan di semester pendek ini sepertinya menjadi kesempatan dan menjadi sebuah sarana uji coba yang menarik, bagaimana mata kuliah sejarah arsitektur itu punya keterkaitan dan keterhubungan dengan metode perancangan. Arsitek not only quote from the past, they also access their work and the concept contemporary architecture against historical measure. Kata against-nya ini kemudian kata against ini terdefinisi dalam sebuah proses apa yang disebut dengan kritik arsitektur. Belakangan ini saya selalu memanfaatkan AI, terutama Copilot, untuk memberi framework saya. Pertanyaan mendasarnya, apa hubungan antara sejarah, teori, kritik, dan metode perancangan dalam arsitektur? Si Copilot ini menjawab 1, 2, 3, 4 berdasarkan ini. Akademia, ada website, ada repository-nya Brawijaya, ITB, dan ITS. Jadi sedikit banyak cukup valid. Oke. Apa yang dipelajari sejarah? Melibatkan pemahaman perkembangan arsitektur dari masa lampau. Pengetahuan tentang sejarah membantu, jelas membantu arsitek memahami konteks budaya, teknologi, dan gaya arsitektur yang mempengaruhi desain masa kini. Membantu arsitek memahami. Apa gunanya paham terhadap konteks budaya, teknologi, dan gaya arsitektur? Itu yang sangat berguna ketika kalian melakukan proses perancangan. Kaitan sejarah dan teori. Teori membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang apa arsitektur, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana merancang. Jadi uniknya teori arsitektur itu
berangkatnya bukan dari hal yang sangat general. Ini bedanya teori arsitektur dengan teori, katakanlah teori relativitasnya Einstein atau teori Newton, F sama dengan M kali A, atau MC kuadratnya Newton, Einstein, yang berlaku di seluruh dunia. Teori arsitektur itu muncul atau tersusun dari sebuah proses panjang yang dilakukan arsitek-arsitek masa lampau. Sebuah proses berarsitektur. Kemudian dari proses itu dikumpulkan, dikategorisasikan, kemudian dibahas, sehingga kemudian muncul teori arsitektur. Dan bahkan teori arsitektur itu banyak muncul justru dari seorang praktisi arsitek, profesional arsitek. Teori membentuk dasar pemikiran dalam proses perancangan, mengarahkan keputusan desain dan memahami konsep-konsep arsitektur. Ini kemudian menjadi pertentangan. Apa bedanya teori dengan konsep? Mungkin konsep hanya spesifik pada kasus tertentu, hanya spesifik pada satu kasus. Tapi kemudian kumpulan konsep-konsep yang dilakukan oleh seorang arsitek atau sekelompok arsitek itu kemudian bisa disimpulkan menjadi sebuah teori arsitektur. Nah, bagaimana kemudian menganalisis, kemudian mendefinisikan, seperti tadi, against, melawan historical measure, itu gunanya kritik arsitektur. Kritik arsitektur melibatkan evaluasi karya arsitektur. Jadi kritik tidak hanya sekedar mengkritik, memilah keunggulan dan kelemahan, tapi juga mencoba membantu mengidentifikasi dan memperbaiki praktek arsitektur. Bahkan kemudian pada ujungnya kritik arsitektur itu biasanya juga kemudian merumuskan sebenarnya arsitek ini pada kelompok yang mana, arsitek ini pada pendekatan arsitektur seperti apa. Dan dari kritik arsitektur, dari pengetahuan atau dari kumpulan perkembangan arsitektur atau artefak seorang atau sekelompok arsitek, itu kita bisa melakukan atau melihat dalam proses si kelompok atau si arsitek ini berarsitektur. Ini kemudian muncul dari metode perancangan. Adalah pendekatan yang digunakan oleh arsitek untuk merancang bangunan. Metode perancangan mencakup proses kreatif, analisis, konseptualisasi, dan pengambilan keputusan. Jadi proses pengambilan keputusan, proses kreatif, proses analisis itu bisa dipelajari dari sejarah arsitektur. Teori, sejarah, dan kritik mempengaruhi metode perancangan yang digunakan. Jadi semakin tajam atau memahami proses konteks budaya, teknologi kayak arsitektur, mungkin akan semakin tajam juga metode perancangan. Contoh gampang, Le Corbusier, banyak sekali bahasan dan karyanya juga bijibun. Bahkan Le Corbusier itu kalau buat saya pribadi melintas zaman. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Le Corbusier itu arsitek modern dan selalu dikonotasikan dengan international style. Ternyata kalau menelusur jejak panjang dari Le Corbusier itu, dia tidak hanya berhenti pada international style. Le Corbusier seorang arsitek yang cukup lengkap dari masa pra-modern dengan beberapa karya-karyanya sampai di modern akhir dengan karya yang paling terakhir dengan pendekatan brutalisme yang seperti kasar. Ada beberapa karya yang sangat-sangat fenomenal, contohnya ini Villa Savoye. Ini yang kemudian didefinisikan atau dilihat poin-poin penting, 5 point arsitektur dari Corbusier di Villa Savoye ini. Dan kemudian beberapa orang yang mengatakan oh ini modern, disimplifikasi menjadi modern, kemudian disimplifikasi menjadi international style. Tapi kalau ditelusur lebih lanjut, banyak sekali teori-teori yang dimunculkan dari Corbu
seperti ini, modular, itu dia juga membahas tentang ukuran efisiensi sebuah ruang seperti apa. Tidak berhenti pada karya arsitektur, tapi juga sampai ke konsep atau teori pengembangan sebuah kota. Kota Chandigarh itu karyanya Corbu. Kemudian Brasilia itu terinspirasi dari Corbu juga. Ada banyak hal. Kemudian Corbu salah satu tokoh utama di pergerakan arsitektur modern. Untuk sementara saya tidak bisa membuat paparan yang cukup panjang dan lebar tentang keterkaitan sejarah, teori, kritik, dan metode perancangan. Nanti sambil berjalan kita akan melengkapi pemahaman ini. Itu kenapa kemarin juga concern saya dan Bu Almira kemarin keterkaitan dengan studi preseden. Studi preseden akan sangat powerful, akan sangat berguna dalam proses kalian melakukan desain. Bahkan studi preseden tidak hanya studi preseden bangunan sejenis, tapi kalian sampai pada penentuan besaran ruang, sebenarnya kalian bisa mulai menggunakan atau bisa melakukan argumentasinya di studi preseden. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara. Mohon maaf kalau materinya cukup singkat terkaitan dengan sejarah, teori, dan kritik sebagai gambaran umum saja. Oke, sebenarnya ada beberapa materi yang saya siapkan, tapi tadi ketika presentasi saya pikir terlalu panjang karena catatan seperti ini, catatan penutup di teori metode yang baru saja selesai di 2 minggu yang lalu. Itu kalian bisa lihat di YouTube. Ada satu lagi kuliah tamu yang pernah saya lakukan di November tanggal 17 di tahun 2023. Konteksnya adalah sejarah, teori, dan praksis arsitektur dalam sebuah perkembangan atau perubahan peradaban. Tapi sepertinya tidak pas benar dan akan sangat mengganggu kaitan dengan fokus kita untuk memperkaya kalian dalam proses studi. Sebagai pengetahuan mungkin akan saya sampaikan terpisah, jadi saya akan bikin video penjelasan ini karena ketika kuliah tamu memang direkam, tapi sampai detik ini saya tidak mendapatkan channel YouTube-nya. Mungkin memang dilakukan tertutup, saya nggak masalah. Tapi materi ini akan saya buka, saya coba bikin video pendeknya lah, video penjelasan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Semoga tidak makin bingung apa yang mesti dilakukan. Jadi refreshing aja. Selasa depan gantian kalian untuk presentasi. Tidak perlu membuka lembaran baru. Silakan tengok lembaran lama kalian di pratugas akhir dan mungkin bisa disampaikan juga perubahan-perubahannya. Disampaikan di satu lembar, mungkin 2 lembar ya. Satu di analisis, yang kedua studi preseden. Itu saya takutnya gitu sih. Saya keasikan monolog karena kebiasaan saya ketika menjelaskan, ketika membuat paparan itu otak saya di sebelah lain itu sudah berpikir, oh ini bisa ke sini, oh ini bisa ke sini. Kadang otaknya terlalu banyak core-nya. Bu Almira mungkin ada komen? Apa ya Pak, mungkin menyambung sedikit dari apa yang sudah Bapak sampaikan terkait sejarah dan metode. Saya dulu sempat mungkin cerita sedikit lah Pak ya, dan siapa mahasiswa. Saya dulu sempat bertanya-tanya gimana sih caranya kita menghargai sejarah gitu. Bagaimana caranya kita mengagumi sejarah. Terus kemudian saya sempat tidak sengaja menonton satu potongan video. Dia menjelaskan bagaimana orang-orang itu mengagumi sebuah lukisan.
Jadi kalau kita lihat kan lukisan, kalau kita sebagai orang awam mungkin melihat lukisan, oh ini bagus, ini tidak, ini bagus, ini tidak. Tapi sebenarnya kalau misalnya orang-orang yang benar-benar mereka into seni lukis, mereka memang sebuah pengagum seni lukis, mereka itu akan melihat ini lukisan ini dilukis pada tahun berapa, teknik apa yang digunakan, alat apa yang digunakan, material apa yang digunakan gitu. Gitu. Nah, di masa itu dengan teknik material dan sebagainya, ternyata orang bisa membuat lukisan sedemikian rupa gitu. Nah, terus dipikir lagi bagaimana itulah jadi bagaimana mereka bisa mengagumi ketika melihat lukisan itu, mereka menjadi berpikir berbeda dibandingkan orang-orang awam. Mereka bisa benar-benar mengagumi apa makna lukisan itu gitu. Nah, cuma bagaimana supaya kita bisa sampai ke situ ya kita harus belajar sejarahnya berarti gitu. Nah itu juga mungkin saya mikir juga gitu, oh berarti mungkin sama aja dengan sejarah pada arsitektur ketika kita melihat sebuah bangunan. Mungkin ketika kita tidak tahu apa yang ada di balik bangunan itu, mungkin kita hanya melihatnya sebagai bangunan biasa aja gitu. Nah tetapi ketika kita sudah belajar, sudah tahu sejarahnya seperti apa, mungkin ketika kita melihat bangunan itu akan berbeda pandangannya gitu. Pun ketika kita akan mendesain, sama seperti lukisan, mungkin kalau misalnya teknik yang lama kemudian dipakai lagi ke lukisan-lukisan yang baru pada zaman sekarang, mungkin akan menambah lagi nilai, oh dia membawa kembali teknik yang lama pada masa sekarang gitu. Nah, begitupun dengan bangunan arsitektur. Ketika kita mendesain, bukan berarti sejarah itu ditinggalkan begitu saja karena toh yang hari ini mungkin di kemudian hari akan menjadi sejarah juga gitu. Jadi apa yang ada di sejarah itu bisa memperkaya kita dalam mendesain. Nah, kira-kira gitu mungkin menambahkan saja apa yang Bapak sampaikan. Makanya studi preseden itu kembali lagi seperti yang saya sampaikan, studi preseden itu bukan hanya kita sekedar tahu ini, oh ini pernah dibangun, ini seperti ini gitu, tapi juga bisa kita ambil poin-poin yang relevan kemudian dipakai gitu. Ya kira-kira gitu, itu aja sih Pak, saya menambahkan sedikit. Oke, daripada baru berapa menit kemudian ditutup kuliahnya nggak nyambung juga. Saya nambahkan dikit menyambung apa yang disampaikan Bu Almira tadi, mungkin sudah terlihat ya. Ini kalau kalian mengusulkan karya Zumthor ini ke judul tugas akhir, saya yakin seyakin-yakinnya ditolak. Karena bangunannya modelnya seperti ini. Nah, ini ceritanya ini museum tentang penambang. Saya sampai lupa di mana. Jadi Zumthor membuat gugus-gugus masa yang kecil-kecil seperti ini. Ada restoran, ada museum kecil, ada WC. Ini WC. Ini WC kantor. Saya yakin kalau ini disampaikan sebagai judul tugas akhir pasti ditolak. Tapi saya penasaran. Saya selalu ini yang mungkin akan membedakan seseorang dengan yang lain adalah mungkin penasaran saya luar biasa terhadap si Zumthor ini gimana sih orangnya. Zumthor adalah seorang arsitek yang dalam setahun dia paling hanya handle 2 proyek. Dan studionya hanya berisi 10-15 orang. Sebuah studi kecil di lereng bukit di daerah Swiss. Karya-karyanya selalu karya-karya yang kayaknya sederhana tapi sangat dalam. Jadi dari konteks ini semoga bisa diperhatikan. Dari bangunan ini aja. Oke, dari bangunan ini saja kita bisa, kalau dari sudut pandang saya, ini kita bisa banyak belajar. Satu, tentang suasana ruang seperti apa. Tentang material. Jadi kenapa dia memilih material seperti ini. Kemudian suasana ruang, material, penentuan lokasi itu punya cerita terhadap site ini. Jadi penentuan tempat
masing-masing gugus massa ini tidak sembarang. Bangunan ini punya narasi yang cukup kuat terkait dengan penambang. Jadi ini site bekas tambang yang kemudian masing-masing gugus massa ini menceritakan bagaimana si penambang itu hidup. Contoh-contoh yang ini sengaja dibuat dengan warna hitam dan pencahayaan seperti itu supaya menunjukkan bagaimana suasana tambang di penambangan. Jadi membuat artefaknya disusun seperti ini, di lighting seperti ini, itu juga ingin mengajak si pengunjung untuk melihat atau mengalami suasana di dalam tambang tanpa harus masuk ke dalam gua. Jadi set sedemikian rupa. Buat saya itu yaitu hal-hal yang terkadang arsitek itu sampai bermain di hal-hal yang kecil seperti ini. Ini setting restorannya dan ada videonya silakan YouTube, kalian buka di YouTube. Itu piringnya adalah pakai piring enamel, jadi piring seng gitu. Sampai detail seperti itu. Nah, kemudian kenapa bentuk lampunya seperti ini juga mengimitasi lampu-lampu minyak yang digunakan penambang. Nah, kalau kembali lagi ke apa yang disampaikan Bu Almira, hal itu bisa dimuncul kalau kita mengulik sebenarnya si arsitek ini mau ngapain sih? Si arsitek ini mau mengarah apa? Nah, ini tentang studi preseden gitu ya. Kalau belajar dari Sumtor, apa yang bisa kita pelajari? Materialitasnya, atau narasinya, atau pemilihan material, atau lightingnya, atau apa? Jadi dari satu karya kita bisa kemudian ngambil comot elemen-elemen yang mungkin berguna di kalian. Gitu. Itu sih tambahan saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sambil nunggu lah kalau kayak gini. Ini kan bicara tentang struktur konstruksi. Boleh enggak Pak diambil? Ya sesuaikan dengan konteks. Itu gunanya studi preseden. Studi preseden seperti yang disampaikan tadi Andrew Leeds, menginspirasi artefak-artefak atau karya-karya arsitek masa lampau itu bisa kita gunakan sebagai sumber inspirasi yang kita sesuai. Oke. Pak, gangguan lagi ya Pak? Ngoceh panjang-panjang. Makanya kok tidak ada gambarnya. Jadi itu ya, jadi menempatkan sebuah karya itu tidak usah atau tidak perlu ragu ini harus bangunan sejenis atau segala macam. Kalian bisa mengambil elemen dari manapun kemudian ditransformasikan, disesuaikan dengan karya kalian. Kalau boleh sharing di tugas akhir saya mengambil Guggenheim Museum karyanya Frank Lloyd Wright yang ada di New York itu, sirkulasi di Guggenheim Museum itu menarik. Yang karya Frank Lloyd Wright itu dia ke atas dulu baru turun ke bawah. Jadi ke lantai 4 dulu baru turun ke bawah pakai rem. Itu yang saya ambil. Ya, sirkulasi tidak pakai tangga tapi pakai rem. Diajak sampai titik terbawah. Dan gunanya apa, maksudnya apa. Itu sih kira-kira kurang lebih gitu. Gambaran awal bagaimana studi preseden itu juga bisa membantu kalian dalam sebuah proses perancangan, membantu kalian di metodenya. Oke, pertanyaan? Ya, Selasa depan silakan sampaikan di
Google Drive, masukkan aja ke Google Drive. Kenapa saya minta Senin? Supaya Senin malam saya bisa baca-baca, saya dan Bu Amira bisa baca-baca singkat sebelum kalian menjelaskan di Selasa pagi, sehingga kami bisa paham atau bisa mempersiapkan responnya. Di Rebu nanti kita lihat apakah memang perlu sesuai dengan tadi jadwalnya tadi, atau ada sedikit perubahan terkait dengan presentasi di hari Selasa. Begitu. Cukup? Kalau cukup juga nggak apa-apa. Saya tidak memaksa kalian untuk harus bicara. Cuma jangan kemudian di ujung, di belakang udah grobiakan baru tanya, kelimpungan sendiri. Oke. Lutfia Galuh Safira belum ada ya? Ada nggak? Oke, nggak ada. Karena ini dia menyampaikan dia belum menempuh pra-TA. Saya bingung. Nanti tugasnya, saya sih nggak masalah gitu loh. Ada itu seperti saya sampaikan tadi, ada 33 mahasiswa, padahal yang baik di absen atau yang merespon itu hanya sekitar 25, ada yang kurang lebih gitu. Yang 5 orang ini kemana? Apakah hanya ikut sejarah, apa ikut, saya nggak paham. Yang susah kalian sendiri nanti gitu lah. Itu aja sih. Kalau saya sih nggak masalah. Oke. Tambahan Bu Almira? Cukup dari saya, Pak. Oke. Silakan kalau ada mau respon, pertanyaan. Sudah Pak, saya mau gambar Pak. Oke. Mungkin ini Pak, saya mau nanya ke Silakan. mahasiswa apa namanya yang kan ada lebih mahasiswa sejarah. Apakah semuanya sudah disuruh pindah ke grup apa namanya TMPB juga, atau bukan TMPB sekarang namanya semester pendek juga, apa belum? Apa jangan-jangan yang itu yang nggak tahu jadinya? Itulah. Ya. Terakhir Siapa? ada 34. Terakhir Putri I, yang I-nya ada 5. Putri berarti panjang Pak belakangnya. Oke, cukup kalau gitu dari saya Pak. Oke. Sambil nyiapkan, kemudian kalau memang bingung, benar-benar gini ya, tempatkan mata kuliah di semester pendek ini untuk kepentingan kalian. Jadi kalau kalian tidak proaktif bertanya, ya silakan dinikmatin hasilnya gitu loh. Saya sih nggak masalah gitu. Tapi kalau proaktif kayak kemarin ada beberapa yang menyampaikan kaitan dengan regionalisme dan segala macam, jadi saya kebayang apa yang perlu punya bayangan apa yang perlu ditambahkan sebagai pengetahuan tambahan. Syukur-syukur bisa membantu kalian. Tapi kalau memang Pak, beban tugas saya sudah banyak Pak, jangan nambah ya nggak apa-apa gitu loh. Kita berjalan seperti apa adanya aja, ya. Itu catatan saya. Selalu sih di mata kuliah yang lain juga gitu. Saya bukan dukun yang paham betul apa yang ada di kepala kalian kalau kalian tidak bertanya, gitu ya. Terima kasih. Jangan lupa tag kehadiran. Sampai jumpa Selasa minggu depan. Semoga kita sehat-sehat semuanya. Thank you. Saya tutup ya.